Dihina habis-habisan dan dikira miskin di acara halal halal keluarga besar suamiku yang sombongku buat mereka kaget saat mobil mewah menjemputku. Akan aku balas kalian. Namaku Kiara Almeida, perempuan sederhana yang memilih diam saat dihina di depan keluarga besar suamiku. Di acara halal halal, aku dipandang rendah, dianggap miskin, tak pantas mendampingi suamiku yang dikenal berkelas. Mereka tertawa, mencibir, dan bahkan menyindir baju dan penampilanku. Tapi mereka tidak tahu, aku bukan perempuan biasa. Tepat saat semua mata menatap hina, suara mobil mewah berhenti di depan rumah. Supir pribadi membuka pintu dan memanggil, "Nona Kiara, waktunya kembali ke kantor pusat." Wajah mereka pucat. Mereka tak percaya siapa sebenarnya aku. Aku bukan cuma istri biasa. Aku CEO perusahaan keluarga yang jauh lebih besar dari suamiku. Balas dendamku bukan dengan amarah, tapi dengan kejutan. Akan kubuat mereka menyesal telah mempermalukanku. Tunggu pembalasanku. Like kalau kamu pernah diremehkan tapi bangkit dengan cara elegan. Komen kalau kamu tim Kiara yang klasi tapi savage. Subscribe untuk kisah balas dendam elegan yang bikin puas jiwa raga. Namaku Kiara Almeida. Terlahir dari keluarga sederhana tapi penuh kasih. Aku dibesarkan oleh ibuku seorang penjahit rumahan dan ayah yang dulunya sopir pribadi. Mereka tidak mewariskan harta, tapi mereka menanamkan nilai yang jauh lebih berharga. Harga diri, kesabaran, dan kerja keras. Sejak kecil aku terbiasa hidup apa adanya, namun dengan mimpi yang tidak pernah kecil. Saat teman-temanku sibuk mengejar tren, aku sibuk mencatat strategi bisnis dari koran bekas dan mencicil buku motivasi dari toko loak. Siapa sangka, semua perjuangan itu membawaku menjadi wanita yang kini berdiri tegak di balik meja CEO, memimpin sebuah perusahaan retail fashion yang kini sudah punya 5 cabang di kota besar. Tapi tidak semua orang tahu siapa aku. Bahkan suamiku, Raka, yang dulu mencintaiku karena kesederhanaanku, perlahan berubah ketika kekayaan menghampirinya. Ia mulai menjaga gengsi, mulai menyembunyikan statusku, bahkan mulai merasa malu memiliki istri yang memilih tampil sederhana meski bisa membeli apapun. Dan lebih parahnya, keluarganya mereka tak pernah benar-benar menerimaku. Bagiku, cinta adalah tentang saling menghargai, bukan soal status atau tampilan. Tapi ternyata, dunia Raka adalah dunia yang menilai dari apa yang kau kenakan, bukan dari siapa dirimu. Dan semuanya mulai memuncak di satu acara besar, halal halal keluarga besar suamiku. Aku datang sebagai istri, tapi disambut sebagai tamu tak diundang. Pandangan sinis, bisik-bisik menyakitkan, dan ejekan terselubung menjadi makanan pembuka acara itu. Mereka mengira aku wanita miskin yang menumpang hidup dari Raka. Mereka tertawa saat aku turun dari mobil tua milikku. Tapi mereka lupa satu hal, aku bukan perempuan yang akan diam selamanya. Hari itu belum berakhir. Dan aku, Kiara Almeida, akan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Hari itu aku berdiri cukup lama di depan cermin. Gaun sederhana berwarna pastel kusetrika rapi sendiri. Kerudung senada kupilih tanpa banyak aksesori. Raka tidak menyarankan apa-apa, hanya berkata datar, "Jangan terlambat, semua orang pasti sudah datang." Itu saja. Tak ada pujian, tak ada senyum. Sudah beberapa bulan ini Raka berubah. Ucapan manisnya menguap, sikap lembutnya menghilang. Tapi aku tetap berusaha menjadi istri yang baik, menurunkan ego dan menyimpan semua perih di dada. Kami tiba di rumah besar keluarga Raka sekitar pukul 11 siang. Rumah itu lebih menyerupai istana kecil, lengkap dengan pilar tinggi dan taman yang rapi. Saat aku melangkah turun dari mobil tua warisan ayah,
Bisikan mulai terdengar. Ih, istrinya Rakaya itu? Baju polos banget. Padahal katanya istrinya CEO. Mana katanya kaya? Mobilnya aja kayak mobil kantor pos zaman dulu. Aku pura-pura tak dengar. Tapi hatiku remuk. Kami disambut oleh ibu mertua yang langsung merangkul Raka tanpa menoleh ke arahku. Sayang, kamu datang juga. Udah lama ibu nunggu. Itu. Ia melirik ke arahku sejenak, lalu tersenyum hambar. Istri kamu ya? Sini duduk, tapi jangan lama-lama di sofa. Ya, masih baru. Aku tersenyum sopan, menelan rasa perih yang semakin menumpuk. Di meja makan, aku diperlakukan seperti pembantu. Saudara ipar silih berganti menyeletuk seolah aku tak punya telinga. Kalau aku sih ogah punya istri kayak gitu, gak bisa diajak ke pesta keluarga. Untung Raka masih sabar. Ya, coba aja dia ketemu yang lebih selevel. Pasti udah nikah sama model kali. Raka, dia hanya diam. Tak sekalipun membelaku. Ia hanya duduk dengan tenang, tertawa bersama sepupu-sepupunya, seolah aku tak ada di sana. Seolah aku tak penting. Aku tetap bersabar. Duduk dengan sopan, menunduk saat dihina, tersenyum saat dipermalukan. Aku tahu siapa aku. Mereka mungkin melihat penampilanku, tapi tak pernah melihat isi hatiku, apalagi perjalanan hidupku. Yang mereka tak tahu adalah, aku memilih tampil sederhana bukan karena tak mampu, tapi karena aku menghargai kerja keras dan tidak perlu membuktikan apapun dengan kemewahan. Namun, semua ada batasnya. Ketika salah satu tante Raka dengan lantang berkata, kalau gak bisa bawa diri kayak orang berada, mending di rumah aja. Malu-maluin keluarga. Di detik itu, aku tahu aku harus membalas. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan kenyataan. Dan semesta seperti mendengar doaku. Beberapa menit kemudian, suara mesin mobil mewah terdengar dari luar gerbang. Suara langkah supirku menghampiri pintu masuk, dan panggilan tegas menyentak keheningan. Permisi, saya dari PT Almeira Group. Menjemput Ibu Kiara Almeira, CEO kami, untuk rapat mendadak bersama investor Jepang di Hotel Arya Duta. Semua kepala menoleh padaku. Bibir-bibir yang tadi mencibir mendadak terdiam. Ibu mertua membelalakan mata. Raka tercekat. Aku berdiri pelan, merapikan kerudungku, lalu menoleh dan berkata pelan, "Saya pamit. Saya tahu tempat saya bukan di sini. Tapi jangan salah paham, saya tidak akan tinggal diam. Waktu akan menjawab semuanya." Langkahku ringan, tidak lagi berat oleh luka, karena aku tahu, pembalasan terbaik adalah saat mereka sadar bahwa yang mereka rendahkan jauh lebih tinggi dari yang mereka banggakan. Setelah kejadian di acara Halal Bay Halal itu, rumah menjadi lebih dingin dari biasanya. Raka tak berkata apa-apa malam itu. Ia pulang lebih dulu, sementara aku langsung menuju hotel untuk rapat penting bersama investor luar negeri. Sejak hari itu, aku tidak lagi berusaha menjelaskan apapun pada Raka. Biarkan waktu berbicara. Hari demi hari berlalu. Raka mulai berubah. Tidak lagi cuek seperti dulu. Ia mulai bertanya, mulai memperhatikan. "Ki, kamu serius CEO itu?" tanyanya suatu malam di meja makan. Aku hanya menatapnya sebentar, lalu kembali menyendok nasi. Baru sadar. Ia tertawa kecil, canggung. "Kenapa gak pernah bilang?" Aku menghela napas. "Karena kamu tak pernah mau mendengar." Raka mulai gugup. Ia melihat berita-berita tentang perusahaanku yang sedang naik daun. Wajahku terpampang di berbagai artikel bisnis, dipuji sebagai
pengusaha muda paling berpengaruh tahun ini. Foto-foto itu tersebar di grup keluarga, dan dari apa yang kudengar, ibunya kini sering membanggakan menantunya yang dulu sempat ia remehkan. Tapi aku tak peduli. Aku tak butuh pengakuan dari orang yang hanya menghargai setelah tahu siapa aku sebenarnya. Satu malam, Raka masuk ke kamar dan memelukku dari belakang. "Aku minta maaf," katanya lirih. "Aku malu, aku terlalu bangga sama statusku, sampai lupa siapa yang selalu di sampingku sejak aku belum punya apa-apa." Pelukan itu dulu bisa membuat hatiku luluh. Tapi tidak sekarang. Aku diam. Tidak membalas. "Kiara." Suaranya bergetar. "Aku takut kehilangan kamu." Aku menoleh, menatap matanya dalam-dalam. Aku sudah terlalu sering kehilangan diriku sendiri demi mempertahankan pernikahan ini, Raka. Sekarang giliran kamu yang merasakan bagaimana rasanya takut kehilangan. Raka tertunduk. Untuk pertama kalinya, pria yang dulu angkuh itu menangis di hadapanku. Tapi tangisannya sudah tidak berarti lagi. Seminggu kemudian, aku menerima surat undangan gala dinner dari Asosiasi Pengusaha Nasional. Aku diundang sebagai pembicara utama. Saat aku melangkah ke panggung dengan gaun hitam elegan dan nama Kiara Almeira dipanggil dengan hormat, aku tahu, aku sudah ada di tempat yang seharusnya. Bukan lagi sebagai bayang-bayang istri Raka, tapi sebagai diriku sendiri. Dari kejauhan, aku melihat Raka berdiri di pojok ruangan. Matanya menatapku penuh penyesalan. Terlambat. Waktu tidak bisa diputar ulang. Kepercayaan tidak bisa diulang kembali seperti kalimat di buku cerita. Aku, Kiara, sudah memilih jalanku. Dan jalanku bukan lagi bersamanya. Hari-hari berlalu tanpa Raka. Sejak malam itu, kami tak lagi tidur sekamar. Ia tetap tinggal di rumah, tapi seperti dua orang asing yang hanya berbagi atap, bukan hati. Aku bangun pagi dengan semangat baru, menata hidup, fokus pada bisnis, dan membuka cabang baru di Bandung. Hidupku mulai terasa ringan, karena tak lagi dipenuhi harapan palsu dari seseorang yang dulu kucintai setengah mati. Sementara itu, Raka mulai mencoba mendekat lagi. Dia mulai membuat sarapan, mulai menjemputku sepulang kerja, mulai membelikanku bunga dan meninggalkan catatan kecil di meja rias. "Ki, kamu kelihatan cantik pagi ini. Aku kangen kamu. Masih ada tempat untuk aku nggak?" Tapi semua terasa terlambat. Aku bukan lagi perempuan yang dulu menangis di balik pintu karena tidak dihargai. Aku bukan lagi istri yang diam saat dihina keluarga suami. Aku sekarang adalah Kiara Almeira, perempuan yang telah membuktikan bahwa kesabaran dan harga diri bisa berdiri berdampingan. Sampai akhirnya, suatu malam Raka memberanikan diri membuka pembicaraan serius. "Aku mau kita rujuk. Ki, aku janji akan berubah. Aku sadar aku bodoh, dan aku menyesal." Aku menatapnya lama. Matanya tampak memohon, penuh luka yang ia ciptakan sendiri. "Aku sudah memaafkanmu, Raka, tapi bukan untuk kembali." Wajahnya menegang. "Tapi kenapa? Kita bisa mulai dari awal. Aku bisa jadi lebih baik. Aku serius." Aku tersenyum tipis. "Aku percaya kamu bisa berubah. Tapi luka ini sudah terlalu dalam, Raka. Dan aku sudah sembuh tanpa kamu." Ia terdiam. Perlahan, air matanya jatuh. Tapi aku hanya duduk diam, menatapnya dengan ketegaran yang dulu tak pernah kumiliki. Seminggu kemudian, aku menerima undangan dari salah satu perusahaan internasional yang ingin bekerja sama.
Aku diundang untuk gala dinner dan seminar bisnis di Singapura. Aku pergi sendiri, tanpa Raka. Saat tiba di bandara, aku dijemput oleh seseorang yang selama ini menjadi rekan kerja setia, Arvid, pria kalem dan penuh perhatian, yang sejak lama diam-diam mengagumi keteguhanku. Bersamanya, aku merasa dihargai tanpa perlu berpura-pura. Ia memandangku bukan karena statusku, tapi karena siapa aku sebenarnya. Di dalam mobil, Arvid menoleh dan berkata, "Kiara, kamu wanita kuat, dan aku tidak ingin melewatkan kesempatan untuk mengenalmu lebih dari sekadar rekan bisnis." Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatiku terasa hangat. Bukan karena seseorang mencoba membuatku jatuh cinta lagi, tapi karena aku tahu, aku sudah cukup berharga untuk dicintai tanpa harus berubah jadi orang lain. Dan Raka? Ia hanya bisa menatap dari layar ponselnya, melihat sosok yang dulu ia abaikan, kini bersinar terang di panggung kehidupannya sendiri. Penyesalannya tidak lagi berarti. Karena aku telah memilih untuk bahagia dengan caraku sendiri. Kehidupan baru mulai benar-benar terasa. Setelah perjalananku ke Singapura bersama Arvid, segalanya berubah. Aku semakin fokus pada karir dan melebarkan sayap ke luar negeri. Namaku mulai dikenal di dunia bisnis Asia Tenggara, dan aku diundang menjadi pembicara di berbagai konferensi internasional. Aku tak pernah lagi menoleh ke belakang. Sementara itu, kabar tentang Raka perlahan-lahan mulai terdengar. Bisnis kecilnya yang dulu ia banggakan mulai goyah. Ia kehilangan kepercayaan dari klien, dan rekan kerjanya mundur satu persatu. Entah bagaimana, semuanya terasa seperti hukum tabur tuai. Saat ia mulai kehilangan pijakan, satu persatu orang-orang yang dulu ia sombongkan menjauh. Salah satunya, ibunya sendiri. Suatu malam, aku menerima pesan dari nomor asing. "Ki, ini ibu. Ibu minta maaf ya atas sikap ibu dulu. Kamu memang luar biasa. Sekarang ibu yang bingung harus bagaimana dengan Raka." Aku hanya membaca pesan itu sambil menatap langit-langit kamar hotelku di Tokyo. Tidak ada emosi, hanya diam. Dulu, saat aku dipermalukan, tak ada satupun yang membelaku. Dan sekarang, mereka datang, bukan karena tulus, tapi karena terjepit. Raka, di sisi lain, tak tinggal diam. Ia mendatangiku di acara peluncuran produk baru perusahaanku di Jakarta. Wajahnya lusuh, berbeda jauh dari pria angkuh yang dulu dengan mudah menyebutku cuma ibu rumah tangga. "Kiara," katanya pelan, menunggu di lorong belakang panggung. "Aku kehilangan semuanya. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan kamu." Aku hanya menatapnya. Elegan dalam balutan jas putih dengan nama brandku tersemat di dada. Aku sudah bilang, "Raka, aku bukan tempat kamu kembali saat semua hancur. Aku bukan pelabuhan yang bisa kamu tinggalkan saat cuaca baik, lalu datangi saat badai datang." Ia mencoba mendekat. "Aku minta satu kesempatan lagi. Aku gak minta kamu kembali. Tapi, ajari aku jadi manusia." Aku menghela napas dalam. "Belajarlah dari rasa sakit itu, seperti aku dulu belajar dari perlakuanmu." Lalu aku berjalan meninggalkannya. Kali ini tanpa ragu, karena aku tahu, aku sudah benar-benar sembuh. Dan di luar, Arvid sudah menungguku. Dengan senyum hangat dan mata yang penuh kekaguman, ia membukakan pintu mobil. "Siap bersinar malam ini, Ki?" Aku mengangguk pelan. Aku sudah bersinar. Sekarang waktuku menikmati cahayanya. Dan malam itu, saat aku berdiri di atas panggung, dikelilingi orang-orang yang mengagumiku,
Aku tahu. Aku tidak pernah butuh pembuktian pada siapapun. Tapi aku berhasil membuktikan satu hal, bahwa seorang perempuan yang diremehkan bisa berubah jadi kekuatan paling menggetarkan saat dia memilih mencintai dirinya sendiri. Sedangkan Raka, ia hanya menjadi bayangan di masa lalu, yang perlahan hancur dalam diamnya sendiri. Musim hujan mulai turun di Jakarta. Tapi dalam hidupku, justru sedang musim semi, masa tumbuh dan berbunga. Aku baru saja menandatangani kontrak kerjasama dengan investor dari Jepang untuk membuka jaringan bisnis di Asia. Nama Kiara Almeida semakin dikenal. Dan bukan cuma karena keberhasilan bisnisku, tapi karena aku bangkit dari penghinaan yang paling menyakitkan. Hari itu, aku menghadiri sebuah acara gala dinner yang mewah di Hotel Bintang 5, tempat berkumpulnya para tokoh bisnis dan pejabat terkemuka. Aku mengenakan gaun hitam panjang dengan detail emas di pinggang, anggun, berkelas, dan tak tersentuh. Arvid mendampingiku malam itu. Ia mengenakan jas navy yang sempurna, dengan dasi emas kecil yang senada denganku. Kami berjalan di karpet merah, disambut kilatan kamera dan pujian. Tapi ada satu kejutan yang belum ku ketahui. Di tengah acara, lampu diredupkan. Sebuah video ditayangkan di layar lebar. Isinya tentang perjalanan hidupku. Dari seorang istri yang dihina, dicaci, dianggap remeh, hingga kini berdiri sebagai CEO perempuan paling berpengaruh di Asia Tenggara. Dan di akhir video, muncul tulisan, "Untuk perempuan paling kuat yang pernah kutemui, izinkan aku mendampingi sisa langkahmu, bukan untuk mengendalikanmu, tapi untuk melindungimu." Lampu menyala kembali. Di depan semua tamu undangan, Arvid berdiri. Ia menggenggam kotak kecil beludru merah. Lalu berjalan perlahan ke arahku dan berlutut. "Kiara Almeida, kamu tidak butuh pangeran untuk diselamatkan. Karena kamu sudah menyelamatkan dirimu sendiri. Tapi, jika kamu mengizinkan, aku ingin jadi rumah untuk hatimu yang telah lama berjuang. Will you marry me?" Ruangan hening. Semua mata tertuju padaku. Air mataku jatuh. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena aku akhirnya dicintai sebagaimana seharusnya seorang perempuan dicintai. Aku mengangguk sambil tersenyum. "Yes, Arvid." Suara tepuk tangan memenuhi ruangan, disambut musik indah dan bunga yang beterbangan dari langit-langit ballroom. Namun di balik kemewahan itu, ada seseorang yang menonton dari kejauhan. Raka. Ia datang diam-diam, berharap bisa bertemu denganku. Tapi yang ia lihat justru adalah aku yang berdiri di puncak, menerima cinta yang seharusnya dulu jadi miliknya, jika saja ia tidak menyia-nyiakan. Keesokan harinya, kabar tentang lamaran elegan itu viral. Semua media membicarakannya. Foto-fotoku tersebar, disandingkan dengan kisah perjuanganku yang menginspirasi banyak perempuan. Sementara Raka, bisnisnya dinyatakan bangkrut. Rumah yang dulu mereka banggakan dijual untuk menutup hutang. Dan keluarganya, mereka datang ke rumahku, menangis dan memohon. "Maafkan kami, Ki. Kami salah menilai kamu. Kami buta oleh kesombongan." Isak Ibu Raka sambil memegang tanganku. Aku tersenyum tenang. Bukan karena dendam, tapi karena saat itu, akhirnya dunia membalas semuanya tanpa aku harus mengotori tangan sendiri. Aku sudah memaafkan dari dulu, Bu. Tapi aku tidak akan pernah kembali ke masa di mana aku diinjak hanya karena aku perempuan. Hari itu, aku menutup pintu. Bukan karena benci, tapi karena aku sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali pada orang-orang yang dulu tak pernah percaya aku bisa berdiri. Dan dari balik jendela,
Aku melihat Arvid menungguku dengan senyum hangat dan tangan yang terbuka lebar. Kini, hidupku bukan tentang balas dendam, tapi tentang pembuktian bahwa perempuan yang pernah dihina habis-habisan akan berdiri paling tinggi saat ia memilih untuk mencintai dirinya sendiri. Hari itu akhirnya datang. Hari yang dulu hanya kubayangkan dalam mimpi terliarku, kini jadi nyata. Hari pernikahanku dengan Arvid. Tapi bukan sekadar pernikahan biasa. Ini adalah perayaan tentang kebangkitan, cinta sejati, dan keadilan yang akhirnya berpihak padaku. Pernikahan ini digelar di Bali, tepatnya di sebuah resort megah di atas tebing dengan pemandangan laut lepas. Undangannya terbatas, hanya orang-orang yang pernah ada di sisiku saat aku jatuh dan membantuku bangkit. Namun ada satu hal yang tak biasa. Aku sendiri meminta timku mengirim undangan khusus ke keluarga Raka. Ya, Raka dan keluarganya. Bukan karena aku ingin pamer, tapi karena aku ingin mereka melihat langsung perempuan yang dulu mereka remehkan, kini berdiri paling bersinar dalam momen paling sakral dalam hidupnya. Ini bukan tentang dendam. Ini tentang penegasan. Aku telah menang, dan tak ada lagi luka yang bisa mereka sisakan. Mereka datang. Ibunya menunduk malu saat melihatku turun dari helikopter pribadi dengan gaun putih berlengan panjang rancangan desainer Italia. Langkahku anggun, penuh percaya diri. Gaun itu tidak hanya mewah, tapi juga memiliki sulaman benang emas berbentuk sayap, simbol bahwa aku telah bebas, terbang tinggi dari segala luka masa lalu. Raka berdiri di pojok ruangan. Tubuhnya lebih kurus. Sorot matanya kosong. Ia hanya bisa menatapku, seperti menatap mimpi yang tak bisa lagi ia kejar. Upacara pernikahan berjalan indah. Diiringi dentingan piano, aku berjalan di atas jembatan kaca yang dibangun di atas kolam bening menghadap lautan. Arvid berdiri menungguku dengan mata berkaca-kaca. Saat tangan kami bersatu, dunia terasa hening. Yang terdengar hanya suara hatiku. Terima kasih, Tuhan, karena tak membiarkanku hancur saat mereka menghina. Karena Engkau justru angkat aku lebih tinggi dari yang pernah kubayangkan. Setelah ijab dan janji suci diucapkan, acara dilanjutkan dengan pesta malam di taman resort yang dihiasi ribuan lampu gantung. Tamu-tamu dari luar negeri berdansa, champagne mengalir, dan semua orang tertawa bahagia. Kecuali satu meja. Meja tempat duduk keluarga Raka. Ibunya berbisik, "Kita seperti melihat bintang, tapi tak bisa menyentuhnya." Raka hanya diam. Tapi aku tahu, hatinya hancur lebih dari kata-kata. Lalu, saat pidato pengantin, aku berdiri dan berkata, "Hari ini bukan hanya hari bahagiaku, tapi juga hari di mana aku ingin berbagi pelajaran. Jangan pernah menganggap rendah seseorang hanya karena ia diam. Karena diam bukan berarti lemah. Mungkin saja ia sedang menyiapkan sayap untuk terbang lebih tinggi dari yang bisa kalian bayangkan. Tinggi dari yang bisa kalian bayangkan." Semua orang berdiri dan memberikan tepuk tangan panjang. Bahkan beberapa tamu yang tahu kisahku meneteskan air mata. Raka. Ia berdiri, lalu berjalan pergi, tanpa menoleh ke belakang. Dan aku hanya memeluk suamiku yang sekarang, Arvid, pria yang memilihku saat aku sudah mencintai diriku sendiri. Bukan untuk menyelamatkanku, tapi untuk menemani langkahku yang sudah pasti. Malam itu, kembang api meledak di langit Bali, mewarnai malam pernikahanku yang sempurna. Sementara di tempat lain, Raka berjalan di bawah hujan, mengingat semua kata-kata sinis yang pernah ia lontarkan padaku. Karma memang tidak pernah salah alamat. Dan aku sudah menjadi versi terbaik dari diriku. Kiara, perempuan yang pernah dihina,
kini dilamar di langit dan bersinar di bumi. 2 tahun telah berlalu sejak aku resmi menjadi nyonya Kiara Arvid, CEO dari salah satu jaringan bisnis kecantikan dan fashion terbesar di Asia Tenggara. Kehidupan baruku begitu tenang dan bermakna. Aku tinggal di rumah tepi pantai yang tenang, jauh dari kebisingan dunia yang dulu pernah menghancurkanku. Setiap pagi aku bangun dengan senyum. Tidak ada tangisan. Tidak ada hinaan. Tidak ada keluarga yang mengukur harga diriku dari materi atau latar belakang. Aku bahagia. Tapi takdir seolah belum selesai menulis plot twist dalam hidupku. Suatu siang, aku menghadiri rapat penerimaan karyawan baru di kantor pusat. Aku jarang ikut wawancara langsung, tapi hari itu aku diminta hadir karena salah satu kandidat punya CV yang menarik. Mereka bilang, pria itu punya pengalaman di dunia pemasaran dan sempat menjabat posisi penting di perusahaan startup. Namun perusahaan itu bangkrut. Aku membuka berkas kandidat terakhir. Dan saat kulihat nama dan foto di lembar atas, aku terpaku. Raka Adiwangsa, mantan suamiku. Pria yang dulu menghinaku, mempermalukanku, membuat keluargaku merasa tak berharga. Tanganku gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena tak menyangka. Semesta akhirnya mempertemukan kami dalam kondisi yang begitu berbalik. Bu Kiara, kandidatnya sudah menunggu di ruang interview, ucap asistanku dengan ragu. Aku mengangguk, lalu berjalan masuk ke ruangan. Dan di sana, duduk seorang pria dengan jas murah dan wajah lelah. Ia menunduk, mungkin tak menyadari siapa yang akan mewawancarainya. Silakan perkenalkan diri Anda, ucapku datar. Begitu mendengar suaraku, kepalanya perlahan terangkat. Matanya melebar. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat Raka tak bisa berkata apa-apa. Kak Kiara? Aku hanya tersenyum dingin. Lanjutkan. Anda di sini sebagai pelamar kerja, bukan sebagai masa lalu saya. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Aku hanya ingin bekerja. Aku sudah kehilangan semuanya. Perusahaan bangkrut, orang tuaku menjual rumah. Aku tinggal di kontrakan kecil. Aku salah. Dulu aku bodoh. Maafkan aku, Kiara. Aku menatap matanya dalam-dalam. Raka, maaf bukan berarti aku harus mengizinkan kamu kembali masuk dalam hidupku. Ia menunduk, memohon. Aku bahkan tak bisa makan dengan layak sekarang. Aku cuma ingin kesempatan. Aku janji akan kerja sungguh-sungguh. Aku tahu aku bukan siapa-siapa lagi. Aku diam sejenak. Semua kenangan masa lalu seperti diputar kembali dalam pikiranku. Tangisan di acara halal bihalal, hinaan dari ibu mertuaku, malam-malam penuh luka di rumah mereka. Lalu aku berdiri. Raka, aku tidak bisa memberimu pekerjaan di perusahaan ini. Tapi aku akan memberimu sesuatu yang lebih penting. Ia menatapku penuh harap. Aku memberimu pelajaran hidup, bahwa jangan pernah meremehkan perempuan yang sedang bangkit. Karena saat dia bangkit, bahkan kamu pun tak akan sanggup berdiri di hadapannya. Aku melangkah keluar. Dan untuk pertama kalinya, aku mendengar tangisan seorang Raka. Tangisan seorang pria yang akhirnya sadar bahwa ia kehilangan permata karena lebih memilih kerikil. Beberapa hari kemudian, fotonya tersebar di media sosial. Duduk di pinggir jalan, menjajakan jasa desain brosur cetak murah. Banyak yang tak mengenalnya lagi. Tapi aku tahu, itu pria yang dulu begitu tinggi hati. Dan aku hanya duduk di balkon rumahku bersama Arvid dan anak kembar kami, Kaelin dan Cairo, sambil menikmati senja dan menyeruput teh hangat. Bukan dendam yang membuatku tenang,
tapi kemenangan yang datang tanpa harus menginjak siapapun. Aku, Kiara, adalah saksi hidup bahwa karma akan bekerja, tepat waktu, dan luar biasa elegan. Hari itu langit begitu cerah. Aku sedang bermain bersama Kaelin dan Kairo di halaman belakang rumah. Tawa mereka bergema, membuat hatiku hangat. Di sampingku, Arvid duduk santai sambil membaca koran, sesekali melirik ke arah kami dengan senyum bahagia. Hidupku sempurna. Namun sore itu, ketenangan kami terganggu. Asisten rumah tanggaku tergesa masuk dan berkata, "Bu Kiara, ada tamu, mereka memaksa ingin bertemu langsung." "Siapa?" tanyaku. Katanya, keluarga Pak Raka. Dunia seolah hening sejenak. Aku berdiri, menatap Arvid yang mengangguk lembut seolah berkata, "Hadapi mereka, tapi jangan pernah turunkan harga dirimu." Aku melangkah ke ruang tamu. Dan di sana, berdiri 3 wajah yang dulu begitu sering memandangku dengan jijik dan hina. Ibu Raka, adik perempuannya, dan Raka sendiri. Namun kini, wajah mereka penuh letih, pakaian kusam, dan mata sembab. "Kami kehilangan semuanya," ucap ibunya lirih. "Rumah sudah disita. Kami nggak punya tempat tinggal, Zara." Aku duduk tanpa ekspresi. "Lalu kenapa datang ke sini?" "Karena kamu satu-satunya keluarga yang masih bisa kami andalkan," ucap Raka dengan suara pelan. Aku tersenyum, namun bukan senyum ramah. "Keluarga? Bukankah dulu kalian bilang aku cuma penumpang tak pantas di keluarga kalian?" Ibunya menunduk. "Kami salah, sangat salah. Kami buta, terlalu sombong." Aku menatap mereka satu persatu. Dulu mereka membuangku seperti sampah. Kini mereka berdiri di rumah yang dulu mereka anggap bukan level mereka. Ironis. "Kami cuma minta satu ruangan kecil saja, untuk kami tidur dan tinggal sementara," lirih adik Raka. Aku menarik napas panjang. Jauh di dalam hati, aku tahu, aku bisa saja menyuruh mereka pergi. Tapi aku bukan lagi Kiara yang dulu. Aku telah tumbuh jadi perempuan yang lebih besar dari luka. Aku akan bantu kalian. Tapi bukan di rumah ini, ucapku tegas. Mereka terkejut. Raka menatapku dengan bingung. "Aku akan sediakan rumah kecil milik yayasan sosialku. Bukan karena kalian keluargaku, tapi karena anak-anakku harus tahu, ibunya bukan perempuan pendendam, tapi perempuan kuat yang tahu kapan harus membalas, dan kapan harus mengangkat kepala." Hari itu langit begitu cerah. Aku sedang bermain bersama Kaelin dan Kairo di halaman belakang rumah. Tawa mereka bergema, membuat hatiku hangat. Di sampingku, Arvid duduk santai sambil membaca koran, sesekali melirik ke arah kami dengan senyum bahagia. Hidupku sempurna. Namun sore itu, ketenangan kami terganggu. Asisten rumah tanggaku tergesa masuk dan berkata, "Bu Kiara, ada tamu, mereka memaksa ingin bertemu langsung." "Siapa?" tanyaku. Katanya, keluarga Pak Raka. Dunia seolah hening sejenak. Aku berdiri, menatap Arvid yang mengangguk lembut seolah berkata, "Hadapi mereka, tapi jangan pernah turunkan harga dirimu." Aku melangkah ke ruang tamu. Dan di sana, berdiri 3 wajah yang dulu begitu sering memandangku dengan jijik dan hina. Ibu Raka, adik perempuannya, dan Raka sendiri. Namun kini, wajah mereka penuh letih, pakaian kusam, dan mata sembab. "Kami kehilangan semuanya," ucap ibunya lirih. "Rumah sudah disita. Kami nggak punya tempat tinggal, Zara." Aku duduk tanpa ekspresi. "Lalu kenapa datang ke sini?" "Karena kamu satu-satunya keluarga yang masih bisa kami andalkan,"
ucap Raka dengan suara pelan. Aku tersenyum, namun bukan senyum ramah. Keluarga? Bukankah dulu kalian bilang aku cuma penumpang tak pantas di keluarga kalian? Ibunya menunduk. Kami salah, sangat salah. Kami buta, terlalu sombong. Aku menatap mereka satu persatu. Dulu mereka membuangku seperti sampah. Kini mereka berdiri di rumah yang dulu mereka anggap bukan level mereka. Ironis. Kami cuma minta satu ruangan kecil saja, untuk kami tidur dan tinggal sementara, lirih adik Raka. Aku menarik napas panjang. Jauh di dalam hati, aku tahu, aku bisa saja menyuruh mereka pergi. Tapi aku bukan lagi Kiara yang dulu. Aku telah tumbuh jadi perempuan yang lebih besar dari luka. Aku akan bantu kalian. Tapi bukan di rumah ini, ucapku tegas. Mereka terkejut. Raka menatapku dengan bingung. Aku akan sediakan rumah kecil milik yayasan sosialku. Bukan karena kalian keluargaku, tapi karena anak-anakku harus tahu, ibunya bukan perempuan pendendam, tapi perempuan kuat yang tahu kapan harus membalas, dan kapan harus mengangkat kepala. Raka menunduk dalam. Kali ini air matanya jatuh. Terima kasih, Zara. Aku berdiri, lalu berjalan meninggalkan mereka. Kalimat terakhirku sebelum naik ke lantai 2 bersama Arvid adalah, ini bukan balas dendam, Raka. Ini pengingat bahwa siapapun yang kalian remehkan hari ini bisa jadi satu-satunya tangan yang memberi kalian makan esok hari. Malam itu, aku berdiri di balkon, menatap bulan. Dalam diam aku tersenyum, bukan karena aku menang, tapi karena aku telah tumbuh. Aku, Kiara, bukan lagi perempuan yang dihina di acara halal bei halal. Aku kini perempuan yang dipeluk dunia dan dipandang tinggi oleh langit. Gedung itu dipenuhi lebih dari 2.000 orang. Lampu-lampu panggung bersinar terang. Sorotan kamera media menyala di setiap sudut. Acara Kartini Masa Kini Awards tahun ini mengundang perempuan-perempuan hebat dari seluruh penjuru negeri. Dan nama Kiara Arvid menjadi tamu utama, pembicara utama, sekaligus penerima penghargaan tertinggi malam itu, Perempuan Perubahan 2025. Aku mengenakan gaun putih gading yang elegan, simpel namun penuh wibawa. Rambutku disanggul rapi, dan langkahku mantap menyusuri panggung saat namaku dipanggil. Tepuk tangan membahana. Selamat datang Ibu Kiara, inspirasi sejuta perempuan Indonesia, ujar pembawa acara. Aku mengangguk sopan, lalu mulai berbicara di atas panggung. Dulu, saya adalah perempuan yang sering dianggap tak layak. Dihina karena latar belakang keluarga, diremehkan karena penampilan sederhana, dicaci karena saya bukan dari kalangan berada. Tapi hari ini, saya berdiri di sini, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menghentikan perempuan yang percaya pada dirinya sendiri. Ruang itu hening. Beberapa hadirin tampak meneteskan air mata. Aku melihat banyak mata yang memandangku dengan kekaguman, terutama para gadis muda yang tampak terinspirasi. Namun dari kejauhan, aku melihat satu wajah yang begitu familiar. Duduk di barisan paling belakang, mengenakan kemeja lusuh dan celana hitam. Raka. Ia menunduk, namun sesekali menatapku. Pandangannya bukan lagi sombong seperti dulu, melainkan penuh sesal, malu, dan kekaguman yang tak bisa ia sembunyikan. Setelah pidato selesai, aku turun dari panggung dan disambut oleh wartawan, tamu undangan, dan panitia yang berebut ingin berjabat tangan. Aku tetap tersenyum dan melayani mereka dengan anggun. Namun diam-diam, Raka mendekat. Zara, sapanya lirih.
Nyaris tak terdengar. Aku menoleh pelan. Untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Aku hanya ingin bilang, "Aku bangga padamu," ucapnya dengan suara bergetar. Aku menatapnya. Kali ini bukan dengan amarah, bukan dengan rasa sakit, tapi dengan ketegasan seorang perempuan yang telah sembuh. "Terima kasih," jawabku. "Tapi kamu tidak berhak bangga padaku. Kamu hanya berhak menyesal." Raka terdiam, lalu menunduk dan berjalan pergi, tanpa kata, tanpa harap. Malam itu, saat aku duduk bersama Arvid dan anak-anak menonton tayangan ulang penghargaan itu di TV nasional, aku tersenyum. Anak perempuanku, Kak Elin, bertanya, "Ibu, kenapa semua orang bertepuk tangan tadi?" Aku memeluknya dan menjawab pelan, "Karena ibu pernah dihina, tapi ibu tidak pernah menyerah. Aku adalah Kiara, bukan perempuan biasa. Aku adalah bukti nyata bahwa luka bisa jadi mahkota, dan masa lalu bisa jadi alas kaki bagi masa depan yang megah. Dulu aku dijatuhkan. Kini aku berdiri, dan dunia menatapku." Toko buku itu penuh sesak. Kamera media berjejer di berbagai sudut. Para tamu undangan berdatangan dengan antusias. Di layar besar terpampang tulisan, "Peluncuran buku, Aku Bukan Perempuan Lemah, Kisah Perjalanan Kiara Arvid." Aku berdiri di depan panggung kecil, mengenakan setelan putih krem yang elegan. Tangan Arvid menggenggam tanganku dengan hangat. Di sebelah kami, dua anak kami, Kak Elin dan Kairo, duduk manis, saksi hidup dari perjuangan seorang ibu yang tak pernah menyerah. Buku ini bukan hanya tentang luka, tapi tentang bagaimana saya menyulap luka menjadi kekuatan. "Ini bukan cerita sedih, ini cerita kebangkitan," ucapku dalam sambutan peluncuran. Para penonton bertepuk tangan. Tak lama kemudian, buku-buku langsung ludes dalam waktu kurang dari 1 jam. Dalam 2 hari, buku itu menjadi bestseller nasional. Dalam seminggu, penerbit internasional dari Jepang, Inggris, dan Korea menghubungi untuk menerjemahkannya ke berbagai bahasa. Namun kejutan sesungguhnya datang di hari ketiga setelah buku itu rilis. Aku sedang duduk di ruang kerjaku, menandatangani beberapa eksemplar edisi khusus, saat asistanku masuk dan berkata, "Bu Kiara, ini untuk ibu." Ia menyerahkan sebuah amplop coklat dan flash disk, tanpa nama pengirim, tanpa keterangan. Hanya tulisan kecil, "Untukmu, perempuan hebat." Dengan rasa penasaran, aku membuka file dalam flash disk itu. Sebuah video muncul, dan membuatku terdiam. Di layar, tampak Ibu Raka. Wajahnya kini jauh lebih tua dari terakhir aku lihat. Ia duduk di depan kamera, mengenakan kerudung lusuh, dan mulai bicara dengan suara pelan. "Zara, aku sudah membaca bukumu. Maafkan aku kalau aku menangis. Ini bukan karena sedih, tapi karena malu. Karena akhirnya aku menyadari bahwa selama ini akulah yang benar-benar miskin. Miskin hati, miskin empati." Ia terisak. "Aku dulu menganggapmu rendah. Padahal kaulah yang paling tinggi, yang paling mulia. Aku bangga padamu. Dan aku malu menjadi bagian dari masa lalu yang pernah menjatuhkanmu." Video itu hanya berdurasi 2 menit, tapi terasa seperti menorehkan sejarah baru dalam hidupku. Untuk pertama kalinya, aku melihat ibu dari lelaki yang dulu menyakitiku, menangis karena penyesalan yang dalam. Aku tidak membalas video itu. Tapi seminggu kemudian, saat menjadi narasumber di acara TV nasional, aku berkata, "Kadang, maaf bukan soal siapa yang salah, tapi tentang siapa yang mampu tumbuh lebih besar dari luka." Hari itu,
Televisi menayangkan wajahku di layar jutaan rumah. Dan dari kejauhan, mungkin di sebuah rumah kecil yang sederhana, Ibu Raka menatap layar itu sambil menangis. Bukan karena menyesal semata, tapi karena akhirnya ia sadar bahwa yang dulu ia hina, kini menjadi perempuan yang dunia beri hormat. Aku adalah Kiara Almeira, dan kisahku baru saja dimulai. Dari luka, aku menulis sejarah. Dari air mata, aku lahirkan kekuatan. Aku bukan perempuan sempurna, tapi aku adalah perempuan yang tak bisa dikalahkan. Pagi itu aku sedang duduk di taman belakang rumah bersama anak-anakku, ketika asisten rumah tangga datang membawa sebuah surat dengan amplop berwarna coklat tua. Tidak ada nama pengirim. Tapi begitu aku melihat tulisan tangan di atasnya, hatiku langsung terasa dingin. Itu tulisan Raka. Aku membuka surat itu perlahan. Wangi kertas tua dan tinta masih terasa kuat. Jemariku sedikit bergetar saat membacanya. Dan inilah isi surat itu. Untuk Kiara, perempuan yang tak pernah bisa aku lupakan. Saat kau membaca surat ini, aku mungkin sudah dalam perjalanan ke negara yang bahkan belum pernah kita impikan bersama. Bukan karena aku ingin melarikan diri, tapi karena aku sadar, aku sudah terlalu lama menjadi bayangan buruk dalam hidupmu. Kiara, dulu aku berpikir aku yang paling tahu tentang cinta. Tapi nyatanya aku hanya tahu bagaimana menghancurkannya. Aku mengira ketampanan, kekayaan, dan status keluargaku bisa membuatku berdiri di atas segalanya. Aku salah. Kau membuktikan bahwa seorang perempuan sederhana yang pernah aku remehkan, justru jauh lebih tinggi dari semua yang pernah aku banggakan. Hari demi hari aku melihatmu di televisi, membaca berita tentangmu, menyaksikan pidato-pidatomu, dan membaca bukumu, dan setiap kalimat darimu seperti cambuk untuk kesombonganku. Kau berubah, bukan menjadi orang lain, tapi menjadi dirimu yang seharusnya sedari dulu aku jaga. Kiara, maaf karena aku terlalu terlambat memahami betapa berharganya dirimu. Maaf karena aku membiarkan ibuku menghina tanpa aku membela. Maaf karena aku mencintaimu, tapi tidak pernah tahu cara yang benar untuk menunjukkan cinta itu. Kepergianku ini bukan untuk menghindar, tapi aku ingin menjauh, agar kamu tak perlu lagi merasa risih, kecewa, atau terbebani oleh keberadaanku. Ini adalah satu-satunya cara yang bisa aku lakukan untuk menebus semuanya. Pergi, dan tak pernah kembali. Jaga anak-anak kita. Beritahu mereka bahwa ayah mereka bodoh, tapi mencintai mereka dengan cara yang salah. Dan jika suatu hari kau berdiri di puncak yang lebih tinggi dari hari ini, lihatlah langit, karena di sana, aku akan diam-diam memandangmu. Dengan bangga, dan sesal yang tak pernah padam. Raka. Surat itu aku genggam lama. Tak ada air mata, tak ada senyum. Hanya diam, dan rasa yang dulu pernah sangat dalam, kini berubah menjadi pelajaran hidup. Aku menatap Kaelin dan Kairo yang sedang bermain gelembung sabun. Lalu menatap langit. Lihat, awan-awan itu cantik ya, ucap Kaelin. Aku tersenyum. Iya, sayang. Dan di antara awan itu, ada seseorang yang akhirnya mengerti bahwa cinta sejati bukan soal memiliki, tapi soal melepaskan, ketika semuanya sudah tak bisa kembali. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar melepaskan. Bukan hanya Raka, tapi juga luka. Aku adalah Kiara. Dan ini bukan akhir. Ini awal dari hidup yang damai. Tanpa dendam, tanpa luka. Hanya dengan cinta yang utuh untuk diriku sendiri. Angin musim semi menyambutku saat kakiku menapakkan langkah pertama di Bandara Charles de Gaulle, Paris. Gedung-gedung tua yang elegan, aroma roti dan kopi yang menyeruak dari setiap sudut jalan,
dan senyum sopan dari orang-orang asing. Semuanya terasa seperti mimpi. Tapi ini bukan mimpi. Aku, Kiara, perempuan yang dulu dihina di acara halal bihalal keluarga suami, kini menjadi satu-satunya perwakilan dari Indonesia yang diundang dalam World Women's Empowerment Summit 2025. Saat itu aku mengenakan gaun hitam sederhana dengan balutan blazer putih. Di dada, tersemat pin kecil bertuliskan, "Be Loud in Grace." Sebuah kalimat dari bukuku yang kini menjadi slogan global dalam gerakan perempuan dunia. Ratusan kamera memotret saat aku berjalan memasuki ruangan konferensi yang megah, diapit wanita-wanita dari berbagai negara, dari CEO, aktivis, hingga selebritas dunia. Tapi yang membuat detak jantungku melambat dan membeku adalah momen ketika seorang perempuan dengan gaun merah elegan menghampiriku. "Are you Kiara from Indonesia?" Suaranya lembut, tapi tegas. Aku mengangguk pelan. Dia mengulurkan tangan. "My name is Aurelie Fene, founder of Shirise Global. If I read your book, you are phenomenal." Aku sempat terdiam. Aurelie adalah tokoh yang selama ini hanya kulihat di majalah internasional. Perempuan berdarah Prancis-Kanada yang pernah menjadi korban kekerasan rumah tangga, lalu bangkit dan membangun yayasan yang menyelamatkan ribuan perempuan di 30 negara. Dan kini, dia memelukku. "Come with me," katanya. "Teresomone I want you to meet." Kami berjalan menuju ruang privat kecil. Di dalam, sudah duduk seorang pria tinggi dengan setelan biru dongker. Matanya tajam namun teduh. Senyumnya ramah. Aurelie memperkenalkannya. "This is Ezra Montgomery, the youngest humanitarian investor from QK. He wants to talk about a collaboration with you." Ezra mengulurkan tangan padaku. "I read your journey, and I believe what you have is not just a story, it's a movement. Let's take it global." Hari itu, pertemuan kecil di Paris membuka peluang besar. Ezra ingin mengangkat kisahku menjadi dokumenter internasional yang akan tayang di platform digital terbesar dunia. Ia juga menawarkan pendanaan untuk membangun yayasan sosial yang dinamai Zara untuk Dunia. Aku tidak menjawab langsung. Aku butuh waktu. Tapi satu hal yang aku tahu, hidupku sudah tak lagi di titik nol. Malamnya, aku berdiri di balkon hotel, menatap kerlap-kerlip menara Eiffel dari kejauhan. Angin menerpa lembut wajahku. Di genggamanku, aku masih menyimpan kalimat terakhir dari surat Raka. "Jika suatu hari kau berdiri di puncak yang lebih tinggi dari hari ini, lihatlah langit." Aku mendongak perlahan. Langit Paris begitu indah. Dan malam itu aku berbisik dalam hati, "Raka, aku sudah di puncak itu. Dan aku berdiri di sini bukan karena aku sempurna, tapi karena aku tidak pernah berhenti berjalan. Aku adalah Kiara." Kini dunia mengenalku bukan sebagai istri dari siapa, bukan sebagai mantan dari siapa, tapi sebagai aku, utuh, kuat, dan berdiri dengan nama sendiri. Dan ini, baru permulaan 6 bulan setelah acara puncak di Paris, Yayasan Zara untuk Dunia resmi dibuka di Jakarta. Gedung bertingkat 5 itu berdiri megah, dengan desain modern dan penuh ruang terbuka, simbol dari semangat baru perempuan yang bebas, merdeka, dan tidak lagi dibungkam oleh stigma masa lalu. Hari peresmian itu dihadiri banyak tokoh penting. Jurnalis dari berbagai media memenuhi area konferensi. Semuanya tampak gemerlap. Namun hatiku tetap tenang. Aku tak lagi mencari pengakuan, karena kini aku sudah tahu siapa diriku sebenarnya. Acara berlangsung hikmat. Ada sambutan dari Ezra Montgomery, yang kini menjadi rekan kolaborasiku dalam proyek global edukasi dan pemberdayaan perempuan. Ada pula pertunjukan dari anak-anak korban kekerasan rumah tangga,
yang membuat hampir semua tamu undangan menitikkan air mata. Namun, tepat saat aku hendak kembali ke ruangan VIP untuk bersiap wawancara TV, asistenku mendekat tergesa-gesa. "Bu Kiara, ada tamu yang memaksa ingin bertemu. Katanya penting sekali." Aku mengerutkan kening. "Siapa?" Asistennya ragu sejenak. "Bu Retno." Hatiku langsung mencelos. Bu Retno, Ibunda Raka. Perempuan yang dulu, dengan wajah dingin dan kata-kata tajam, menghina aku habis-habisan di depan keluarganya sendiri. Perempuan yang mengatakan bahwa aku tidak pantas berdiri di sisi anaknya. Dengan langkah mantap, aku memutuskan menemuinya. Di ruang tunggu kecil dekat taman yayasan, sosok itu berdiri. Usianya terlihat lebih tua. Matanya sayu. Tak lagi mengenakan perhiasan mencolok, hanya kebaya sederhana warna krem dan kerudung abu-abu muda. Saat matanya bertemu mataku, ia langsung menunduk. "Kiara," suaranya bergetar. "Aku tahu aku tak pantas berdiri di sini. Tapi izinkan aku meminta maaf." Aku diam. Aku dulu sombong. Aku pikir martabat keluarga lebih penting daripada perasaanmu. Aku terlalu melihat siapa keluargamu, berapa hartamu, dan buta melihat hatimu yang tulus. Aku baru menyadari semuanya setelah Raka meninggalkan kami dan berkata padaku, "Ibu tidak pernah tahu seberapa berharganya Kiara." Matanya mulai berkaca. Setiap malam aku menangis, bukan karena kehilangan Raka, tapi karena aku kehilangan kesempatan untuk menjadi ibu mertua yang baik untukmu. Aku hanya ingin bilang, aku menyesal, dan aku bangga padamu. Maafkan aku. Aku menatapnya lama. Dalam hati, perasaan bercampur antara getir dan lega. Tapi tidak ada amarah. Aku tersenyum lembut. "Bu, memaafkan bukan berarti aku melupakan. Tapi saya sudah berdamai dengan masa lalu. Dan saya yakin, setiap orang bisa berubah, jika benar-benar menyesal." Ia menangis. Dan untuk pertama kalinya, ia memelukku, erat, tulus, tanpa ego. Malamnya, aku berdiri di balkon lantai 5 yayasan, memandangi gemerlap kota. Ezra menghampiri dengan secangkir teh hangat. "Kau baik sekali pada orang yang dulu menyakitimu." Aku tersenyum. Bukan soal baik atau tidak, tapi aku ingin anak perempuanku nanti tumbuh dalam dunia yang tahu bahwa kekuatan bukan hanya tentang membalas, tapi tentang melepaskan. Ezra menatapku, kagum. "Kau tahu, Kiara, dunia belum pernah melihat perempuan seperti kamu sebelumnya. Tapi mulai hari ini, mereka akan tahu bahwa perempuan bisa bangkit dengan cara yang paling anggun sekalipun." Aku menatap langit. Dalam diam, aku tahu, di sana, Raka mungkin sedang menyaksikanku. Dan malam itu, aku berbisik lirih. "Aku sudah memaafkanmu, Raka. Semoga kau menemukan damai, seperti aku menemukan hidupku kembali." Aku adalah Kiara, perempuan yang dulu dihina, kini menjadi cahaya bagi banyak orang. Dan aku akan terus melangkah, bukan untuk membalas, tapi untuk meninggalkan jejak baik di dunia yang pernah ingin menjatuhkanku. 2 tahun telah berlalu sejak aku menandatangani dokumen terakhir yang memutus seluruh ikatan dengan masa lalu bernama Raka. Bukan karena aku membenci, tapi karena aku sudah memilih berdamai dengan semuanya. Sejak peresmian Yayasan Zara untuk dunia, hidupku berubah drastis. Program-program pemberdayaan perempuan, beasiswa untuk anak-anak korban KDRT, dan pelatihan bisnis kecil untuk janda dan single mom mulai tersebar ke berbagai daerah di Indonesia. Setiap minggu ada saja yang datang ke kantor kami dengan mata penuh harapan. Namun,
Sebuah email yang masuk pada Senin pagi itu membuat tanganku bergetar. Subjek: United Nations Women Global Women's Leadership Forum Invitation. Aku sempat berpikir itu hanya undangan biasa. Tapi setelah membaca sampai habis, hatiku terhenyak. Dear Mrs. Chiara Almeida, kami dengan hormat mengundang Anda sebagai satu dari 5 perempuan terpilih dunia yang akan menjadi pembicara utama dalam Global Women's Leadership Forum di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York. Kami sangat terinspirasi oleh perjalanan Anda, serta dampak dari Yayasan Zara untuk dunia. Dunia perlu mendengar kisah Anda. Aku menangis saat itu juga. Dalam hati, aku berkata, Tuhan, dulu aku dihina di halal bihalal keluarga karena dianggap perempuan miskin yang tak punya masa depan. Tapi hari ini, namaku dibawa ke panggung dunia. Hari keberangkatanku pun tiba. Pesawat kelas 1 membawaku ke New York. Aku mengenakan setelan putih gading rancangan desainer lokal, simbol kemurnian niat dan kekuatan dalam elegansi. Di tanganku, ada pin berbentuk sayap, hadiah dari anak-anak yayasan yang mereka buat sendiri. Katanya, itu lambang aku adalah ibu peri kehidupan mereka. Saat memasuki ruang sidang besar PBB, aku melihat deretan kursi penuh para pemimpin dunia, dari Michelle Yeoh, Malala, hingga perwakilan negara-negara Eropa dan Asia. Di atas podium, bendera Indonesia berkibar. Bukan karena politik, tapi karena seorang perempuan bernama Chiara berhasil membuat dunia menoleh ke arah tanah airnya. Ketika namaku dipanggil, aku berjalan naik dengan napas berat dan hati yang mantap. Suaraku menggema. Nama saya Chiara Almeida. Saya pernah dihina, diremehkan, ditertawakan di hadapan keluarga besar suami saya. Hanya karena saya bukan siapa-siapa. Tapi saya memilih tidak membalas dengan kebencian, melainkan membalas dengan keberhasilan. Saya berdiri di sini, bukan hanya mewakili diri saya, tapi setiap perempuan yang pernah dijatuhkan, namun bangkit dengan kepala tegak. Tepuk tangan berdentum begitu panjang. Kamera dari berbagai stasiun TV internasional menyorotku. Tapi yang paling membuatku menangis adalah saat layar di belakang menampilkan anak-anak yayasan dari Indonesia yang tersenyum dan berteriak, "Kami bangga padamu, Bunda Zara." Sore harinya, aku duduk di Central Park, ditemani secangkir kopi hangat. Ezra, yang kini menjadi sahabat sekaligus rekan bisnisku, datang menghampiri dengan selembar majalah. Covernya, aku. Judulnya, The Phoenix of Indonesia. Chiara Almeida bukan hanya bangkit dari keterpurukan. Ia bangkit dengan membawa banyak jiwa bersamanya. Dunia butuh lebih banyak Chiara. Aku hanya tersenyum, menatap langit New York yang biru. Dulu, aku hanya ingin membuktikan bahwa aku tidak selemah yang mereka pikirkan. Tapi sekarang, aku hanya ingin membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Bukan demi pembuktian, tapi demi warisan cinta. Dan di sanalah aku, dari seorang istri yang dihina saat halal bihalal, menjadi suara bagi jutaan perempuan. Bukan karena aku sempurna, tapi karena aku memilih untuk tidak menyerah. Aku adalah Chiara Almeida. Dan kisahku, baru saja dimulai. Aku baru saja kembali dari New York. Rasanya masih seperti mimpi. Nama Chiara Almeida kini tak hanya dikenal di Indonesia, tapi juga di berbagai negara sebagai simbol kekuatan dan kebangkitan perempuan. Bandara Soekarno-Hatta penuh dengan wartawan saat aku tiba. Aku disambut karangan bunga dari tim yayasan dan anak-anak yang menungguku dengan pelukan. Tapi satu hal yang membuatku terdiam sejenak. Sebuah mobil tua dengan jendela tertutup yang terparkir agak jauh di sudut. Dari kejauhan, aku menangkap sosok lelaki yang kukenal. Raka.
Aku pura-pura tidak melihat dan tetap berjalan ke mobil mewahku. Tapi hatiku sedikit bergetar. Bukan karena cinta, tapi karena luka yang dulu kini tak lagi menyakitkan. Yang tersisa hanyalah rasa syukur, karena tanpanya, aku takkan pernah menjadi seperti sekarang. 3 hari setelah kepulanganku, undangan datang dari keluarga besar Raka. Halal bi halal keluarga besar. Ironis, pikirku. 2 tahun lalu, mereka menatapku dari ujung kepala sampai kaki, menganggapku sampah yang beruntung bisa menjadi istri Raka. Sekarang mereka mengirim undangan atas nama Ibu Kiara Almeira, tokoh perempuan inspiratif nasional. Aku awalnya ragu, tapi Ezra, sahabat dan mitra bisnisku, menatapku dan berkata, "Kalau kamu datang, jangan karena dendam, tapi datanglah sebagai perempuan yang sudah selesai dengan rasa sakitnya. Tunjukkan kalau kamu menang, tanpa harus menjatuhkan." Dan akhirnya, aku datang. Hari itu, semua mata menoleh ketika mobil Rolls-Royce hitam berhenti di halaman rumah keluarga Raka. Aku turun dengan balutan gaun batik modern rancangan desainer ternama, rambut disanggul elegan, dan sepatu hak tinggi yang mengukir bunyi mantap di teras. Wajah-wajah yang dulu menghina kini menegang. Mereka seolah tak percaya aku adalah perempuan yang dulu mereka tertawakan karena dianggap tak pantas untuk Raka. Beberapa dari mereka mencoba tersenyum canggung. "Aduh, Mbak Kiara, tambah cantik ya sekarang." Iya, saya sering lihat di TV. Masya Allah. Bangga lo kita." Aku hanya membalas dengan anggukan kecil dan senyum tipis. Tak perlu kata-kata sarkas. Mereka sudah malu dengan sendirinya. Dan saat itulah, Raka muncul dari balik pintu. Wajahnya jauh dari pria percaya diri yang dulu selalu bicara lantang. Ia kurusan, matanya sayu, dan senyumnya kaku. Ia berjalan pelan mendekatiku. "Kiara, boleh bicara sebentar?" Aku menoleh, menatapnya dengan tatapan hangat, tapi asing. Kami berjalan ke taman belakang. Di sana, di bawah pohon mangga yang dulu jadi saksi tangisku, Raka akhirnya bicara. "Aku bodoh, terlalu percaya diri, terlalu sombong. Dan aku kehilangan perempuan terbaik dalam hidupku. Aku lihat kamu sekarang. Luar biasa, Zar. Aku bangga. Tapi aku juga menyesal." Aku menatap matanya. Tak ada air mata. Tak ada rasa ingin kembali. Hanya ketenangan. "Raka, kita ditakdirkan untuk saling menguatkan dulu, dan saling melepaskan untuk jadi hebat. Kalau bukan karena kau hancurkan aku dulu, aku takkan tahu seberapa kuat aku bisa berdiri." Raka menunduk. Kali ini, diamnya bukan lagi karena marah, tapi karena malu. Sore itu, sebelum aku pergi, aku berdiri di depan keluarga besar Raka dan bicara pelan. "Terima kasih sudah pernah menolak dan menghina saya. Jika tidak, saya tidak akan punya semangat untuk membuktikan bahwa perempuan seperti saya bisa berdiri sejajar, bahkan lebih tinggi, dari semua penilaian dangkal kalian." Aku tersenyum. Dan saat mobilku menjauh, kulihat dari kaca spion, wajah-wajah mereka mematung. Satu persatu yang dulu tertawa, kini menunduk malu. Bab ini adalah tentang kemenangan tanpa harus menyakiti. Tentang perempuan yang membalas luka dengan pencapaian. Namaku Kiara Arista. Dan aku sudah memaafkan semuanya. Tapi tak akan pernah melupakan siapa yang membentukku jadi seperti hari ini. Setelah acara halal bihalal itu, aku seperti menutup satu pintu masa lalu yang selama ini masih sedikit terbuka. Dan ketika satu pintu tertutup, semesta benar-benar membuka pintu lain yang jauh lebih indah, yang bahkan tak pernah aku bayangkan.
Hari-hariku kembali sibuk. Seminar, rapat dengan tim yayasan, kolaborasi dengan brand internasional, dan jadwal wawancara yang padat. Tapi ada satu momen yang mengubah segalanya. Sebuah undangan menjadi pembicara utama dalam konferensi bisnis dan kemanusiaan di Singapura. Di sanalah aku bertemu dengannya. Leonard Alfarizi, CEO muda, visioner, dan terlalu tenang untuk pria seharismatik itu. Kami awalnya hanya bertemu sebagai sesama pembicara. Ia mempresentasikan teknologi pertanian ramah lingkungan yang sedang ia kembangkan untuk masyarakat desa di Kalimantan. Aku terpukau bukan hanya karena visinya, tapi karena cara dia bicara, sederhana tapi dalam. Setelah acara selesai, kami berbincang di lounge. Kiara, hidupmu seperti novel yang harusnya difilmkan. Aku kagum, bukan hanya pada kesuksesanmu, tapi pada caramu bangkit, katanya sambil menatap langsung ke mataku. Aku tersenyum, menunduk sedikit. Aku bangkit karena aku pernah dijatuhkan orang yang paling aku percaya. Leonard diam sejenak, lalu menatapku lebih dalam. Orang yang baik memang sering diuji dengan cara paling menyakitkan. Tapi kadang Tuhan hanya sedang menyingkirkan seseorang agar kita bertemu yang lebih pantas. Kalimatnya membuatku terdiam. Tak banyak pria yang mampu membuat hatiku bergetar sejak luka dari Raka. Tapi Leonard, entah mengapa rasanya hangat. Bukan membakar seperti cinta yang dulu, tapi menenangkan, seperti mata air di tengah padang pasir. Kami semakin dekat setelah pertemuan itu. Leonard sering menghubungiku, bukan dengan gombalan atau rayuan, tapi dengan diskusi-diskusi yang dalam. Soal mimpi, soal misi hidup, soal cita-cita membantu lebih banyak orang. Setiap pembicaraan dengannya membuatku merasa dilihat. Bukan hanya dari luarnya saja. Ia tahu kapan aku lelah, tahu kapan aku butuh diam. Dan yang paling penting, dia tidak pernah membuatku merasa kecil. Suatu malam, saat kami duduk di balkon apartemennya yang menghadap Marina Bay, Leonard menatapku lama dan bertanya, "Kiara, apa kamu masih percaya pada cinta?" Aku sempat terdiam, memandangi langit malam. Aku tidak tahu. Dulu aku percaya. Tapi cinta yang dulu hadir bersamaan dengan luka. Leonard tersenyum, lalu menggenggam tanganku. Kalau begitu, biarkan aku mengenalkanmu pada cinta yang datang dengan tenang. Yang tidak mengusik, tapi mengisi. Yang tidak mengatur, tapi mendampingi. Aku menatapnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatiku terbuka. Bukan karena aku butuh diselamatkan, tapi karena aku sudah cukup menyelamatkan diriku sendiri. Bab ini adalah tentang harapan. Tentang cinta baru yang tidak datang dengan janji manis, tapi dengan bukti nyata. Namaku Kiara Arista. Dan kini, aku siap untuk mencintai lagi. Tapi kali ini, dengan hati yang tak lagi pecah, melainkan hati yang sudah pulih dan penuh. Seminggu setelah aku kembali dari Singapura, hidupku terasa lebih damai. Namun, kedamaian itu hanya bertahan sementara. Sebuah pesan masuk ke ponselku dari nomor yang sudah lama tak terdengar. "Raka, Zara, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Boleh aku bertemu sebentar saja? Aku ingin bicara." Aku membaca pesan itu tanpa rasa apa-apa. Tak marah, tak sedih. Yang kurasakan hanya hambar. Aku akhirnya membalas. Hanya satu kalimat. "Temui aku di kafe tempat biasa jam 4 sore. Saat aku tiba, Raka sudah duduk di pojokan. Wajahnya kusut, matanya sayu. Dulu aku mungkin akan langsung luluh melihatnya seperti itu. Tapi tidak hari ini. "Zara, kamu makin cantik." Aku
Aku nyesel. Aku bodoh. Aku terlalu dengerin keluarga. Aku terlalu buta sama egoku sendiri, katanya dengan suara lirih. Aku menatapnya tenang. Kamu nggak buta, Raka. Kamu cuma pilih untuk nggak melihatku saat aku berjuang di sampingmu. Ia tertunduk. Aku cuma minta satu kesempatan lagi. Aku udah tolak permintaan keluarga buat jodohin aku lagi. Aku cuma mau kamu. Aku menghela napas. Sayangnya, aku bukan barang yang bisa kamu ambil kembali setelah kamu buang. Hidupku udah berubah. Aku udah berubah. Kamu datang terlambat, Raka. Tangis Raka pecah. Tapi aku hanya tersenyum, berdiri, dan meninggalkannya dengan tenang. Beberapa minggu kemudian, aku kembali ke Singapura untuk gala dinner amal. Leonard datang menjemputku dengan jas biru tua dan senyuman hangatnya. Malam itu, di balkon gedung pencakar langit yang dipenuhi lampu kota, Leonard menggenggam tanganku. Kiara, hidupku memang sudah lengkap, tapi bersamamu, semuanya terasa lebih bermakna. Will you marry me? Air mataku jatuh. Bukan karena luka, tapi karena haru. Yes, Leonard. Yes. Pernikahan kami diadakan secara sederhana tapi elegan di tepi pantai Bali. Semua orang tersenyum. Tak ada drama. Tak ada celaan. Hanya doa-doa tulus yang mengiringi. Di kejauhan, aku melihat Raka berdiri, diam. Ia hadir tanpa diundang. Tapi kali ini, ia hanya bisa melihat dari jauh, karena kisahku bukan lagi tentangnya. Kini, aku Kiara Almeida, bukan lagi wanita yang direndahkan di depan keluarga besar suaminya. Aku adalah wanita yang tahu nilai dirinya, yang tak takut kehilangan siapapun yang tak bisa menghargainya. Dan seperti yang selalu kubisikkan pada diriku di malam paling gelap, akan aku balas kalian, bukan dengan amarah, tapi dengan kesuksesan dan kebahagiaan yang tak bisa kalian sentuh. Tam.